Elkan Bagot absen dalam 2 pertandingan penting timnas Indonesia, yaitu melawan Irak dan Filipina. Ketidakhadirannya memicu spekulasi bahwa dia dicoret karena indisipliner. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa Elkan Bagot tidak merespons panggilan PSSI saat timnas Indonesia U23 melakoni laga playoff kontra Gini U23 di Perancis pada 9 Mei 2024. PSSI sudah menjelaskan kalau tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena permasalahan stok di lini belakang Garuda yang sudah komplit. Tenaga Bagot dirasa tidak diperlukan saat ini buat membantu timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika benar Elkan Bagot dicoret karena indisipliner, dia terancam bernasib sama seperti 4 pemain timnas Indonesia lainnya. Artinya, dia berpotensi tidak dipanggil lagi ke skuad Garuda di masa depan. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi Elkan Bagot dan karirnya di timnas Indonesia. Di usianya yang baru 21 tahun, dia masih memiliki banyak kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi timnas. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan tegas. Dia tak segan mencoret pemain yang melanggar aturan atau tidak menunjukkan komitmen penuh untuk timnas. Sebelumnya, Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih tegas yang tak segan mencoret pemain indisipliner. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia telah merasakan konsekuensi ini dan tak pernah kembali dipanggil. Nama Ramai Rumakiek sempat menjadi idola di kalangan para pecinta sepak bola Indonesia. Pemain asal Papua itu memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang sangat baik saat bermain di level klub. Kehebatannya ini membuat namanya mendapatkan panggilan Shin Tae-yong untuk main di timnas Indonesia U23 buat SEA Games. Sayangnya pemanggilan tersebut tidak mendapatkan respon atau jawaban dari Ramai dan dia gagal gabung timnas Indonesia. Sayangnya pemanggilan tersebut tidak mendapatkan respon atau jawaban dari Ramai dan dia gagal gabung timnas Indonesia. Yang kedua ada Rifat Marasabesi. Rifat Marasabesi dikenal sebagai pemain di bek kanan yang sangat tangguh. Dia punya kecepatan dan juga disiplin dalam bertahan. Rifat pernah mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Taiwan di 2 laga playoff Piala Asia 2023. Sayangnya, Rifat terlambat datang dan bergabung dengan timnas Indonesia. Saat ditanya alasannya terlambat, Rifat tidak memberitahukan alasannya. Dia pun langsung dikeluarkan dari skuad timnas Indonesia. Di nomor 3 ada Osvaldo Hai. Pemain depan asal Papua ini juga pernah masuk dalam daftar elit pesepak bola di Indonesia. Ketajaman Osvaldo dalam mengoyak gawang lawan mengundang decak kagum. Tapi karirnya di level timnas Indonesia tak bertahan lama. Dia pernah menolak panggilan timnas Indonesia pada saat pemusatan latihan tahun 2021. Keputusan tersebut ternyata mengakhiri karir Osvaldo di timnas Indonesia. Sampai sekarang, dia justru tidak pernah mendapatkan lagi panggilan memperkuat timnas Indonesia. Di nomor 4 ada Yuda Febrian. Pada tahun 2020, Yuda Febrian dicoret dari timnas Indonesia U19 karena kedapatan pergi ke klub malam saat pemusatan latihan. Pelatih Shin Tae-yong kala itu tak segan mencoret Yuda Febrian karena pelanggaran disiplin ini. Keputusan tegas ini menunjukkan komitmen Shin Tae-yong untuk membangun timnas Indonesia yang profesional dan disiplin. Yuda Febrian harus menerima konsekuensi dari tindakannya. Dia tak dipanggil ke timnas Indonesia selama beberapa bulan dan baru kembali mendapat kesempatan pada tahun 2021. Di nomor 5 ada Serdi Epifano. Pada tahun 2020, Serdi Epifano bersama dengan Yuda Febrian tertangkap pergi ke klub malam saat pemusatan latihan timnas Indonesia U19. Pelatih Shin Tae-yong kala itu tak segan mencoret keduanya dari skuad Garuda Muda. Keputusan tegas ini menjadi bukti komitmen Shin Tae-yong untuk membangun tim yang disiplin dan profesional. Tak hanya dicoret dari timnas, Serdi Epifano juga dipecat oleh klubnya.